Di dalam Al-Quran berkali-kali Allah memuji, memuliakan, mengagungkan, menjanjikan pahala yang besar bagi mereka orang-orang yang memberi maaf. Di Al-Quran tidak ada satu ayat pun yang memerintahkan kita minta maaf, tapi yang ada memberi maaf. Allah berfirman, wa'fu wasfahu, maafin, maafin. Wa man afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan damai, pahalanya langsung ditangani oleh Allah. Wal 'afina 'anin nas, itu surga yang luasnya langit dan bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Mereka lah orang-orang yang menginfakkan hartanya di waktu dia susah maupun di waktu dia tidak susah. Kemudian mereka sifatnya adalah kadhiminal ghaidh. Kadhiminal ghaidh itu menahan diri, nggak emosi, dan memberi maaf. Itulah akhlak yang ditulis di Al-Quran, yang difirmankan oleh Allah dan dipraktekkan oleh Nabi Muhammad. Karena khuluquhul Quran, memang Nabi Muhammad ini akhlaknya adalah Al-Quran. Kalau mau tahu Al-Quran jalan, ya Rasulullah. Dan sifat itulah yang diwariskan oleh baginda Muhammad kepada para ahlul bait dan sahabatnya. Jadi Rasulullah ketika Fathu Makkah, ketika orang-orang yang dulu pernah memukul Nabi, Nabi itu bukan nggak pernah dipukul, dicaci, dihina, dituduh segala-galanya. Kemudian ketika Rasulullah menguasai kota Makkah, mereka orang-orang yang pernah melukai Nabi, bahkan memerangi Nabi itu ketakutan. Datang kepada Nabi, kita ini saudaramu wahai Nabi, kita ini adalah golonganmu dan lain-lain. Kata Rasulullah, idhabu fa antumut tulaqa, pergi kalian bebas. Mengajarkan bahwa Nabi Muhammad tidak pendendam. Saya maafkan, tak sepurani. Dan itu yang kemudian diikuti oleh para sahabat dan ahlul bait dan keluarga Nabi Muhammad. Sayyidina Ali itu sudah capek dengerin caci makian buat beliau. Ya. Sayyidina Ali itu di mimbar dicaci maki, dilaknat-laknat. Akan tetapi ketika Sayyidina Hasan beliau melihat hal tersebut, mengatakan, wahai ayahku Ali, gimana kalau kau balas mencaci mereka? Maka Sayyidina Ali mengatakan, wahai anakku Hasan, pernahkah kau mendapati ayahmu ini seorang mencaci orang? Enggak pernah. Pernah enggak kau lihat kakekmu Muhammad mencaci orang? Enggak pernah. Terus kau mau mencaci orang yang mencacimu, itu akhlaknya siapa? Nabi enggak kayak gitu, aku enggak kayak gitu. Terus kita mau mencaci, kita ngikutin mereka, orang-orang yang membuli orang, menghina orang, enggak. Beda. Kita langsung mempunyai didikan dari Nabi Muhammad SAW. Sayyidina Hasan mendapatkan akhlak dari ayahnya Ali bin Abi Thalib, juga menjadi ajang caci maki. Dicaci maki sampai ketika meninggal Sayyidina Husain, ketika Sayyidina Hasan itu dicaci maki, kemudian Sayyidina Husain juga dicaci maki, kemudian anaknya Ali Zainal Abidin juga begitu. Ketika dikubur Sayyidina Hasan, mereka yang mencaci maki memuji. Di depannya Sayyidina Ali Zainal Abidin dipuji. Tapi kata orang yang mencaci, benar, aku memang dulu waktu masa hidup mencaci maki Hasan.
mencaci maki Husain. Akan tetapi mereka ini kayak gunung, nggak goyah dengan angin apapun, nggak berpindah dari angin sekuat apapun, tetap nggak balas caci maki, tapi memaafkan. Sayyidina Ali Zainal Abidin dicaci maki oleh orang, keluar dari masjid dicaci habis-habisan, kamu gini, kamu gitu, diem aja beliau. Selesai, sudah beliau berkata, kalau apabila cacianmu itu benar, aku minta maaf. Tapi kalau salah, aku maafkan kau. Ya. Yang nyaci maki bingung, sudah nggak bisa, karena memang tidak terdidik untuk menghina orang, tapi terdidik untuk memaafkan orang. Makanya Sayyidina Ali Zainal Abidin itu pernah, beliau itu dituduh oleh orang. Suatu saat ada orang mau bayar utang, dia ngingetin istrinya, tolong ngingetin ya, uang itu nanti aku bawa ke masjid, aku bayarkan orang pulang dari masjid. Jadi ingetin kalau mau berangkat ke masjid ya. Orang tersebut berangkat ke masjid, istrinya lupa mengingatkan uang itu. Sesampainya di masjid, orang itu sholat, dilihat tuh uangnya kok hilang. Dia menganggap bahwa uang itu sudah dibawa ke masjid. Akhirnya dia ketika mau bayar orang di luar masjid, oh pasti ketinggalan di masjid. Ketika dia ke masjid, dilihat sudah nggak ada orang kecuali Ali Zainal Abidin. Dia langsung suudzon, prasangka buruk, ini yang ngambil, pura-pura sholat padahal dia yang ngambil uang saya. Sayyidina Ali masih sholat, nggak banyak omong. Ketika sholat dibilang, udah jangan pura-pura sholat, selesaikan sholatmu, bayar, ambil uang yang kau, berikan uang yang kau ambil dariku. Beliau salam kemudian berkata, ada apa ini? Sudah jangan pura-pura, mana uangnya? Uang apa? Uang saya ketinggalan di masjid dan gak ada orang di masjid kecuali kau. Semua sudah keluar, kecuali kau, pasti kau yang ambil. Kata beliau, berapa? Ya, 1000 dirham, anggap 10 juta. Ya sudah, ikut saya ke rumah, saya kasih uang itu. Akhirnya diikuti ke rumahnya, diambilkan uang 1000 dirham tadi itu, 10 juta, diberikan, ini uang. Hati-hati, lain kali aku laporkan ke khalifah, mumpung untuk balikin, sudah saya maafkan. Ya, terima kasih banyak. Sampai pulang, bayar uang itu ke orang tersebut, pulang sampai di rumah, istrinya minta maaf, Pak saya lupa tadi. Lupa apa? Lupa nggak ngingetin untuk bawa duit. Hah? Jadi uang ketinggalan? Uang ketinggalan masih di laci itu. Hah? Terus ini orang sudah dituduh, hadirin. Dia nggak mencuri, dituduh mencuri, nggak marah, nggak melaknat, nggak mendoakan yang jelek. Ini kalau sekarang sudah dilaporkan pasal berapa itu? Merusak nama baik, pencemaran nama baik. Akhirnya beliau bawa uang tersebut, mau minta maaf ke rumah Imam Ali Zainal Abidin. Sampai di rumah masih ketok pintunya, sampai di sana, wahai Tuhan, saya minta maaf. Saya minta maaf. Karena uang tadi itu saya kira saya bawa ke masjid, nggak tahunya ketinggalan di rumah. Maka sekarang saya balikin uangnya, Tuhan. Dia bilang, oh, sudah aku maafkan dan uang saya berikan, karena saya tahu uang itu pertama sudah bukan uangmu. Kalau saya kasihkan kau ngambil hakku, makanya saya berikan agar kau nggak makan haram. Ambil uang itu. Enggak, saya ingin balikin. Kata beliau, kami ahlul bait, kami keluarga Nabi Muhammad, itu kalau sudah ngasih nggak minta balik. Sudah ambil ini. Beliau minta maaf, beliau peluk, kemudian nangis. Dia keluar dari rumah tersebut, tanya ke orang, ini rumah siapa? Hah? Kau nggak tahu ini siapa? Ini Ali Zainal Abidin, anaknya Husain, anaknya Ali, ibunya Fatimah Zahra bintu Rasul. Tambah nangis menyesal,
Tapi akhirnya mereka tahu, sampai mengatakan orang tersebut, ini yang aku tuduh bukan manusia, malaikat ini. Mana ada orang dituduh nggak ngamuk malah ngasih. Itu keluarga Nabi seperti itu.